Setelah Raja Nebukadnezar wafat, kepemimpinannya digantikan oleh Raja Belshazzar. Raja yang baru ini tidak belajar dari kesalahan ayahnya. Ia terlalu sombong dan merasa dirinya paling berkuasa. Suatu hari Raja Belshazzar mengadakan pesta. Ia mengundang seluruh para pejabatnya. Tetapi sudah pasti Daniel dan ketiga temannya tidak hadir adik-adik, karena mereka menolak makan makanan dan minum anggur raja. Dalam pesta itu, Raja memerintahkan mengambil perabotan yang pernah dijarah dari bait Allah di Yerusalem. Bokor, cangkir, dan benda lainnya disuruhnya dikeluarkan dan dipamerkan kepada semua orang di dalam pesta. Mereka menggunakan perabotan bait Allah untuk alat minum dan pesta pora mereka. Keterlaluan sekali adik-adik. Bayangkan, peralatan yang ada di dalam rumah Tuhan dipakai untuk pesta pora. Tujuan raja sebenarnya adalah untuk pamer, untuk flexing adik-adik kepada seluruh tamu pesta. Betapa hebat dan kuatnya raja dalam menjarah negeri yang paling ditakuti bangsa-bangsa, yaitu bangsa Israel. Bahkan mereka mampu merebut barang-barang berharga dari dalam bait Allah yang sangat diagungkan oleh orang Israel itu. Raja Belshazzar menghina kemuliaan Tuhan. Allah memperingati perbuatan raja. Tiba-tiba di pesta itu, raja melihat punggung tangan sedang menulis di dinding istana. Raja menjadi pucat pasi, tubuhnya gemetar karena takut, hatinya gelisah adik-adik. Ia bingung, apakah ia sedang mabuk atau ada apa ya? Raja berteriak keras, "Hei, lihat! Semua orang pintar lihat! Apa yang ditulis di tembok itu? Lihat! Ayo, beritahu apa tulisan itu. Siapa yang bisa akan aku berikan pakaian mewah, kalung, rantai emas dan jabatannya akan aku naikkan menjadi orang kepercayaan ketiga." Tetapi adik-adik, semua orang dalam ruangan itu tidak ada yang dapat membacanya. Tulisan itu adalah bahasa yang tidak mereka kenal. Mungkin sama seperti kalian ketika melihat tulisan Jepang atau tulisan Yunani. Bisa melihat, tetapi tidak bisa membacanya, apalagi mengerti maksudnya. Hati raja bertambah cemas. Ada apa ini? Mengapa saya mengalami peristiwa aneh ini? Kok bisa lihat punggung tangan tapi gak kelihatan orangnya? Itu tulisan apa? Mengapa tidak ada yang mengerti? Ketika raja sedang bingung, datanglah ratu menghampirinya. Ratu menawarkan memanggil Belshazzar, Daniel, orang kepercayaan Raja Nebukadnezar, ayah Raja Belshazzar. Daniel dulu sering menafsirkan mimpi raja yang sangat sulit. Ia orang yang penuh hikmat dari sorga. Lalu raja segera memanggil orang untuk segera memanggil Daniel. "Kamukah Daniel orang buangan itu? Ayo, jelaskan arti tulisan itu. Nanti aku akan berikan jubah yang maha indah untukmu. Kalung rantai emas dan juga jabatanmu akan aku naikkan." "Tahan, hadiahnya raja. Aku datang bukan untuk hadiah. Aku akan membantu menjelaskan tulisan itu. Tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan kerajaan ini kepada ayahanda Raja Nebukadnezar. Karena kebesaran kekuasaannya, maka bangsa-bangsa gentar kepada raja. Ia akan membunuh siapa yang tidak disukainya dan meninggikan orang yang disukainya. Sampai akhirnya Raja Nebukadnezar menjadi tinggi hati dan keras kepala. Akhirnya ia dijatuhkan Allah sangat rendah. Ia sama seperti binatang, berkeliaran di padang rumput, makanannya rumput, dan tubuhnya basah oleh embun. Sampai akhirnya ia mengakui keagungan Allah. Allah mengangkat kembali menjadi raja yang mulia. Tetapi Tuanku Belshazzar tidak merendahkan diri. Tuanku menggunakan perkakas bait Allah untuk pesta pora. Sebab itu Allah menyuruh punggung tangan itu menulis, "Mene, mene, tekel, uparsin."
Mene artinya akhir masa pemerintahan tuanku. Tekel, tuanku ditimbang neraca dan ukurannya terlalu ringan. Peres, kerajaan terpecah diberikan kepada orang Media dan Persia. Arti kepanjangan tulisan itu adalah masa pemerintahan Raja Belsazar akan berakhir karena raja tidak memiliki jasa yang banyak. Maka kerajaannya akan diserahkan pada bangsa Media dan Persia. Mendengar hal itu, raja sangat ketakutan adik-adik. Ia segera memberikan apa yang dijanjikan kepada Daniel. Dan setelah pesta selesai, pada malam hari, raja orang Kasdim itu terbunuh.